Bapa di dalam surga, puaskanlah kerinduan anak-anak-Mu yang benar-benar merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan yang mulia, perjumpaan yang maha indah itu Tuhan. Ketika kami melihat wajah putra tunggal-Mu, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami, dan kami mau berkata, Tuhan, aku mencintai-Mu seperti Engkau mencintai kami. Engkau tidak memandang cacat celah kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Dan Bapa di dalam surga, sebelum kami saat ini mau masuk lebih dalam dengan bersekutu melalui perjamuan kudus-Mu, Bapa di surga, taburi kami dengan benih kekal-Mu Tuhan. Kami buka hati kami dan mengizinkan benih kekal Tuhan ditabur di tanah hati kami. Bapa, kami siap menerima firman-Mu. Kami tidak mengizinkan kuasa lain mencuri benih kekal itu. Kami sambut dengan sukacita dan kami jagai tanah hati kami agar kebenaran firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami sampai kami nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang Kristen yang ingin dinilai harum di hadapan manusia, tetapi tidak peduli apakah hidupnya harum di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen berusaha membangun citra diri sebagai orang baik melalui media sosial, ruang publik, bahkan dalam gereja, Bapak Ibu. Mereka lebih tertarik untuk mendapatkan pujian, sanjungan, dinilai harum oleh manusia ketimbang dinilai harum oleh Tuhan. Dengan ketulusan melayani, dengan kerelaan melayani, dengan sepenuh hati mengabdi kepada Bapa di surga. Bapak Ibu, hanya orang-orang yang dipandang harum oleh Tuhan, orang-orang yang akan mendapat pujian dari Tuhan. Hanya orang-orang yang harum di hadapan Tuhan yang akan mendapat pujian di hadapan Tuhan. Catat dengan baik Bapak Ibu. Hidup yang paling harum adalah hidup yang paling banyak terbakar. Hidup yang paling harum adalah hidup yang paling banyak terbakar. Jika kita semua rindu memiliki hidup yang harum di hadapan Tuhan, bersedialah memberi dirimu dibakar sebanyak-banyaknya oleh Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi keharuman di hadapan Tuhan. Jadi hanya orang yang memberi dirinya dibakar sebanyak-banyaknya oleh Tuhan, orang itulah yang akan membawa keharuman di hadapan Tuhan. Dan orang-orang seperti itulah yang harum di hadapan Tuhan. Sekarang maukah saudara menjadi korban yang terbakar habis, terbakar sampai habis di hadapan Tuhan? Maukah saudara? Di dalam perjanjian lama, korban yang harum di hadapan Tuhan itu
bukan korban yang dibawa dan diletakkan di mezbah korban persembahan. Tetapi korban persembahan yang dibawa, diletakkan di mezbah korban persembahan, lalu dibakar sampai habis. Asapnya naik sampai ke tahta Tuhan. Lalu Tuhan berkata, ini korban yang harum bagiku. Saudara lihat di dalam Imamat pasal 1 ayat 9. Imamat 1 ayat 9. Nanti WL akan baca ayat ini, saudara perhatikan. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam. Seluruhnya itu. Apa yang dibawa oleh orang Israel saat mereka datang ke bait suci? Isi perut, lemak-lemak, jeroan Bapak Ibu. Bahkan betisnya harus dibasuh dengan air, diletakkan di mezbah persembahan. Lalu sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. jadi seluruh yang dipersembahkan di mezbah harus dibakar sampai habis. Dibakar sampai habis, ludes. Jadi bukan sekedar dibawa, diletakkan di mezbah. Harus dibakar sampai habis. Ini konsep persembahan yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada masa itu. Lalu bagaimana sekarang? Sekarang kita tidak ke bait suci membawa korban dan meletakkannya di mezbah korban. Itu hanya praktek ritual. Yang penting esensinya harus ditangkap, yaitu setiap kita harus membawa persembahan. Bahkan persembahan yang kita bawa itu Bapak Ibu di dalam perjanjian baru bukan sesuatu yang saudara bawa dan dikorbankan, dibakar sampai habis di mezbah persembahan. Yang kita bawa Bapak Ibu hari ini adalah hidup saudara sendiri. Saudara datang membawa korban persembahan, dan korban persembahan saudara adalah hidup saudara itu sendiri. Kualitasnya lebih dibandingkan jeroan, dibandingkan lemak. Hidup saudara itu sendiri. Saudara, kalau kita membaca dalam Roma 12 ayat 1. Jadi hidup kita dipanggil bukan hanya sebagai seorang pemberi persembahan, sebagai seorang pembawa persembahan. Saudara dan saya adalah persembahan itu sendiri Bapak Ibu. Roma 12 ayat 1, perhatikan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan. Supaya kamu mempersembahkan apa Bapak Ibu? Tubuhmu sendiri. Aku dan saudara datang ke hadapan Tuhan, di mezbahnya, di altarnya, kita datang dan mempersembahkan hidup kita Bapak Ibu. Dan bukan sebagian dari hidup kita, tangan saja, kaki saja, kepala saja, tidak. Tuhan tidak menghendaki persembahan sebagian. Tuhan menghendaki persembahan seluruh hidup kita. Satu dengan yang lain katakan, Tuhan tidak menghendaki persembahan sebagian. Tuhan tidak menghendaki persembahan sebagian. Sekali lagi. Tetapi seluruh hidup kita. Ulangi. Tetapi seluruh hidup kita. Persembahkan seluruh hidup kita dan biarkan kita terbakar, hangus, dan baunya menyukakan hati Tuhan. Jadi korban yang harum adalah korban yang terbakar habis.
Dalam Imamat 1 tadi menunjukkan bahwa korban bakaran tidak boleh menyisakan sedikit pun persembahan yang dibawa, yang diletakkan di mezbah persembahan itu. Tidak boleh ada yang tersisa. Semua harus dibakar habis. Ini gambaran apa Bapak Ibu? Totalitas. Sama-sama katakan, totalitas. Tuhan tidak ingin sisa. Dia ingin seluruh hidup saudara dan saya dibakar atau terbakar di mezbahnya. Kalau saudara, satu hari nanti ketika berjumpa dengan Tuhan, saya yakin saudara akan berkata, Tuhan, kalau aku tahu apa yang kulihat hari ini, kalau aku tahu waktu di bumi, aku menerima semua ini, aku akan mempersembahkan seluruh hidupku untuk dibakar, dibawa ke mezbah, ke altarmu, dan menjadi keharuman bagimu. Hari ini, saudara masih belum menyadari. Tunggu nanti. Tapi saya berharap melalui khotbah ini, Tuhan membuka pikiran kita, membuka alam sadar kita, dan saudara melihat apa yang Tuhan inginkan untuk kita persembahkan kepada Tuhan secara total, totalitas, tidak separuh hati, separuh jiwa, separuh persembahanmu, tapi segenap hidupmu bagi Tuhan. Nanti saudara baru tahu. Hari ini kita mempersembahkan separuh. Bahkan ada yang seperempat. Bapak ngomong duit. Saya tidak bicara duit Bapak Ibu. Segenap hidupmu secara total. Karena kalau persembahan dibakar sampai habis itu bukan separuh. Seluruh apa yang kita persembahkan di dalam perjanjian baru. Seluruh hidup kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita pelayanan ya, ini bagi para pengerja aktivis. Bukan hanya sekali seminggu aku melayani Tuhan. Pada hari Minggu aku membakar diriku. Senin, Selasa, Rabu tidak. Kita harus membakar diri kita setiap hari di hadapan mezbah Tuhan. Apa artinya sekali seminggu? Bagaimana dengan jemaat Tuhan? Sama. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bakar dirimu menjadi persembahan yang harum di hadapan Elohim Yahweh setiap hari. Biar hidupmu menyala terus. Dan asap atas persembahan hidupmu itu sampai ke hadirat Elohim Yahweh. Dan Bapa menghirupnya. Ini keharuman bagiku. Suatu hari saudara, saya percaya akan berkata, kalau tahu begini, aku persembahkan semuanya. Seperti orang bertaruh saja Bapak Ibu. Kalau orang main roulette ya, yang muter itu, saudara dapat bocoran. Nanti yang keluar nomor 3. Saudara punya uang di sini, pertaruhkan semuanya atau enggak? Pilih nomor 3. Tapi saudara nggak pilih nomor 3. Karena saudara berhitung sendiri. Padahal orangnya udah bilang, pilih nomor 3, percaya saya nomor 3 keluar. Ini uang saudara. Kalau saudara pertaruhkan uang saudara semua, itu bandar bakalan bankrupt. Uangnya diserahkan kepada saudara. Ada bocoran. Saudara pilih 3 atau pilih intuisi sendiri? Intuisi sendiri. Saya pilih nomor lain. Gak yakin. Jepret. Begitu saudara pilih nomor lain, keluar nomor 3. Saudara bilang apa? Kalau aku tahu, nomor 3 itu yang keluar, aku serahkan semuanya nih. Aku pertaruhkan semuanya ini. Pasti begitu. Saudara kalau jumpa dengan Tuhan, saudara berkata, kalau ku tahu Tuhan,
Aku total melayani Engkau. Secara total aku persembahkan hidupku di hadapan-Mu. Tapi jangan sampai hal itu terjadi. Sebelum hal itu terjadi, sebelum kita berjumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu telah menyerahkan seluruh hidupnya secara total kepada Elohim Yahweh. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak menghendaki persembahan separoh. Tuhan menghendaki seluruh hidupmu secara total diserahkan untuk mengabdi kepada Tuhan, menjadi korban bakaran. Dan saya katakan tadi, orang yang hidupnya harum di hadapan Tuhan adalah mereka yang mempersembahkan seluruh hidupnya di mezbah Tuhan. Maka dia akan menjadi keharuman di hadapan Tuhan. Jadi harus total. Dan Bapak Ibu juga harus ingat, selain persembahan kita kepada Tuhan harus secara total, keharuman persembahan saudara itu juga diukur dari seberapa besar harga pengorbanan saudara bagi Tuhan. Keharuman tidak datang dari talenta, dari bakat, dari jabatan, dari status sosial. Orang bisa menghormati kita dari jabatan kita, bisa menghormati kita karena status sosial kita. Orang menghormati kita, mengagumi kita karena bakat yang kita miliki. Tapi keharuman kita di hadapan Tuhan tidak diukur dari itu. Tetapi dari seberapa besar harga yang kita bayar di hadapan Tuhan. Seberapa besar yang kita persembahkan di mezbah Tuhan. Apa artinya jabatan saudara? Hanya untuk kesenangan diri saudara? Apa artinya? Nanti jabatan itu akan diganti dengan orang lain. Saudara punya uang miliaran rupiah. Saya kasih tahu ya. Saudara bisa bangga punya jam 9 miliar. Saya kasih tahu ya. Jam itu sekejap bisa lenyap. Gak percaya saudara? Masih gak percaya juga. Saudara punya rumah yang begitu bagus. Tidak mungkin rumah ini hancur lulu lantah dengan mobil yang harganya fantastis. Gak mungkin. Gak percaya saudara? Gak percaya. Saudara, ayo buka hati kita, pikiran kita. Semua itu sekejap. Gak ada yang pernah membayangkan kalau semua itu bisa hancur lulu lantah sekejap. Dipermalukan, harta bendanya diinjak-injak. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berhitung dengan Tuhan. Ya kumpulkan harta buat siapa? Tuhan Yesus berkata, kumpulkan harta di surga. Ngengat dan karat tidak merusakkannya. Kumpulkan hartamu di garasi miliaran. Orang datang berbondong-bondong, injak-injak, hancurin hartamu. Habis. Kebayang gak? Terbayang gak? Sehari sebelum kejadian masih terbayang? Tidak. Aman, aman. Saya ini kan menteri. Saya ini pejabat negara. Saudara, kalau kita tidak dalam perlindungan Tuhan, segala sesuatu bisa terjadi. Tapi kalau saudara dalam perlindungan Tuhan, aman berjalan dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sekejap Bapak Ibu, harta kita lenyap. Kalau dia anak Tuhan, dia berkata, kalau saja salah satu dari mobil ini ku persembahkan bagi pelayanan pekabaran Injil, nilainya beda Bapak Ibu. Percaya. Tapi hari itu dia tidak lakukan itu karena memang dia bukan anak Tuhan. Padahal semuanya itu akan lenyap Bapak Ibu. Akan lenyap. Dan apa yang saudara miliki hari ini juga akan lenyap. Oleh sebab itu,
Jadilah orang-orang yang mempersembahkan segalanya secara total kepada Tuhan. Seluruhnya, apapun yang paling berharga yang saudara dan saya miliki. Semakin besar pengorbanan kita di mezbah Tuhan untuk dibakar bagi Tuhan, semakin harum naik ke tahta Elohim Yahweh. Semakin bernilai apa yang kita persembahkan itu di hadapan Tuhan. Dan kita harus menjadi korban yang paling harum. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi korban yang paling harum. Kita harus mengikut jejak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus tidak sekedar membawa korban. Korbannya siapa? Dia menyerahkan dirinya untuk disalib dan korbannya dirinya sendiri. Itu pelajaran penting bagi kita. Dalam Efesus 5 ayat 2. Dicatat Bapak Ibu. Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Ya, hiduplah dalam kasih. Dalam konteks ini, selain kasih kepada sesama, hiduplah dalam kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap totalitas seperti Kristus. Terus? Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kristus yang mengasihi saudara dan saya telah membawa dirinya untuk dikorbankan. Menyerahkan dirinya untuk dikorbankan bagi kita. Ini korban yang harum di hadapan Tuhan. Kristus menjadi korban yang harum karena dia terbakar habis. Dia menyerahkan segalanya, bahkan nyawanya. Jadi ketika Tuhan Yesus disalibkan, menyerahkan nyawanya, ada sampai Tuhan mati, sampai tetes darah terakhir saudara. Saat Yesus berkata, tetelestai. Korban Tuhan Yesus itu harum di hadapan Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu, mari kita mempersembahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Lihat apa yang dilakukan Tuhan. Dengan Tuhan Yesus mempersembahkan hidupnya bagi kita. Banyak orang diubahkan. Banyak orang dilepaskan dari penguasaan setan dalam hidupnya. Banyak rumah tangga dipulihkan. Dan ketika kita mempersembahkan secara total seluruhnya kepada Tuhan, dan segala yang paling berharga yang kita miliki kita persembahkan kepada Tuhan, maka itu akan mengubahkan keluarga saudara, mengubahkan hidup saudara, mengubahkan lingkungan kita. Beberapa hari yang lalu saya mengantar anak. Saya setel ulang, saya pasang ulang, saya hidupkan radio tape. Bukan tape. Salah satu device di mobil saya antar anak. Saya ulang itu Bapak Ibu YouTube waktu hari Rabu nyanyi penyembahan di sini. Saudara pikir saya tidak bertanya-tanya dan menggumuli pekerjaan Tuhan? Saya gumuli. Apa yang sedang terjadi saya gumuli. Mengapa si A begini, mengapa si B begitu. Apa yang terjadi dengan ini semua? Saudara pikir saya gak gumuli? Saudara pikir saya gak bertanya kepada Tuhan? Saya bertanya kepada Tuhan. Sampai Tuhan menjamah saya. Sepanjang saya pulang habis mengantar anak saya. Dari sekolah anak saya sampai ke rumah saya menangis. Bahkan sampai di depan rumah saat saya parkir kendaraan, saya menangis. Tuhan menjamah hatiku. Ku bertanya, Tuhan, mengapa semua ini terjadi? Apa dasarnya? Tuhan mengatakan hal ini. Ajarkan kepada mereka
agar mereka mencintai aku lebih dari segala sesuatu. Sepanjang kita masih punya agenda, sepanjang kita masih punya agenda pribadi, keinginan pribadi, harapan, cita-cita sendiri, kita tidak bisa dibakar oleh Tuhan untuk menjadi keharuman bagi kemuliaan Elohim Yahweh. Ajar agar mereka mencintai aku. Kalau kita tidak sampai mencintai Tuhan lebih dari apapun dan siapapun, tidak mungkin kita mempersembahkan diri kita untuk dibakar di mezbahnya. Itu maksud Tuhan. Dimulai dari diri saya. Ya Tuhan, perkataan itu menyentuh hati saya. Saya menangis. Saya menangis sejadi-jadinya Bapak. Cuma saya tahan saja. Sampai tenggorokan saya kering. Saya menangis. Saya parkir kendaraan masih menangis. Saya masuk ke dalam, saya bersihkan wajah saya. Takut encik di depan negur saya. Bapak kenapa? Jadi saya bersihkan, ada si encik di depan. Cik gitu kan. Selamat pagi. Encik itu selalu negur gitu. Selamat pagi. Saya masuk. Sampai di tempat saya, di minibar saya nangis lagi. Saya buka laptop. Saya cari wajah Tuhan. Tuhan sampaikan itu. Saya harus mengajarkan saudara, membawa saudara hingga mengasihi dan mencintai Tuhan lebih dari apapun dan siapa. Dan memang itu yang disampaikan oleh Bapak Gembala senior kita. Saya harus teruskan menyampaikan hal ini. Gereja harus dibakar sampai habis. Dan kalau gereja dibakar sampai habis, maka akan menyebarkan aroma Kristus kemanapun mereka pergi. Karena Tuhan Yesus membakar dirinya di mezbahnya, menyerahkan hidupnya kepada Bapa di surga hari ini. Tanggal yang kita gunakan adalah tanggal Masehi. Dan kita orang Indonesia, bukan orang Timur Tengah, bisa bertuhankan Yesus. Karena korban Kristus. Penginjilan terus mendebar karena korban Kristus. Sekarang gereja juga begitu. Jika kita bersedia dibakar habis, akan menyebarkan aroma Kristus kemanapun gereja pergi. Dan gereja itu bukan organisasi. Yang saya maksud gereja bukan organisasinya, tetapi saudara. Gereja itu orangnya, bukan gedungnya. Gedung bisa dihancurkan, tapi keimanan kita, kepercayaan kita, pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan gak bisa dihancurkan. Lagi pula saudara, orang bisa gak percaya dengan teologi kita. Orang-orang menolak teologi kita. Satu hal yang orang gak bisa tolak, kalau saudara dan saya berbau harum di hadapan mereka. Berikan tepuk tangan begitu. Pandanganku bisa ditolak orang, pengajaranku bisa ditolak orang, pengajaran GSKI bisa ditolak orang, dihina orang, tidak masalah. Tidak diterima orang, tidak masalah. Tetapi jika gereja pergi keluar dan berbau harum, saudara tidak akan pernah ditolak orang. Kalau kita berbau harum, saudara gak akan pernah ditolak orang. Kenapa kita ditolak orang? Salah satunya mungkin kita belum berbau harum. Pastikan bahwa kita tidak ditolak orang karena berbau harum di hadapan Elohim Yahweh. Saudara bayangkan seorang wanita datang dengan buli-buli berisi minyak narwastu. Ketika Tuhan ada di ruangan itu, tahu Bapak Ibu nilai minyak narwastu di tangannya itu 300 dinar. Itu barang yang paling berharga yang dia punya. Lalu dia pecahkan buli-buli itu. 300 dinar itu upah 1 tahun kerja. Dia pecahkan. Lalu dia pecahkan, lalu dia olesi kaki Tuhan Yesus dan mengurapinya dengan minyak. Salah satu murid berkata, pemborosan apa ini? Sayang 300 dinar 1 tahun
gaji disia-siakan. Saudara, Tuhan Yesus berkata begini, dimanapun Injil diberitakan, apa yang dilakukannya ini akan diceritakan untuk mengingat akan Tuhan, korban Tuhan Yesus. Jadi perempuan ini rela memecahkan sesuatu yang paling berharga yang dimilikinya. Itu sebabnya ruangan itu berbau harum. Saudara, jika saudara rela memecahkan bagian yang paling berharga yang saudara miliki, maka seluruh hidup saudara berbau harum. Seluruh ruangan ini akan berbau harum jika kita memecahkan semua yang paling berharga yang saudara miliki. Saya berharap Bapak Ibu, dengan pengajaran ini membuat saudara dan saya semakin jatuh cinta kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan kita, dan rela bersedia mengorbankan segala yang paling berharga bagi Tuhan. Maka saudara akan menjadi keharuman bagi Tuhan. Kemanapun kita pergi akan menjadi keharuman. Kita tidak akan pernah harum di hadapan Tuhan jika kita tidak pernah terbakar dan rela terbakar. Dan orang yang harum, orang yang paling harum adalah orang yang paling banyak terbakar bagi Tuhan. Dia tidak mikirin hartanya, dia tidak mikirin waktunya, dia tidak mikirin kekuatannya, dia tidak mikirin segala sesuatu, bahkan jabatan, kedudukan, pangkat, dia gak pikirin. Dia bakar di hadapan Tuhan. Orang seperti itu adalah orang yang paling harum di hadapan Tuhan. Dan jadilah orang yang paling harum. Saatnya nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Tuhan berkati.